Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait dengan profil usaha kecil dan pengembangannya. Pertama, di sini saya akan membahas terkait kriteria dan ciri-ciri profil usaha kecil. Kriteria usaha kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa kriteria usaha kecil sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan setempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Kriteria A dan B, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kedua, pembahasan terkait ciri-ciri usaha kecil. Secara umum, pengertian usaha atau perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri berikut. Pertama adalah manajemen berdiri sendiri. Pada umumnya, para manajer perusahaan kecil adalah juga pemilik. Dengan predikat yang disandang mereka memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, investasi modal terbatas. Pada umumnya, modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil dibandingkan modal yang diperlukan perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, daerah operasinya lokal. Dalam hal ini, majikan dan karyawan tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Seringkali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bahkan mencapai lingkungan nasional. Yang keempat adalah ukuran secara keseluruhan relatif kecil, penyelenggaraan dibanding operasional tidak domain. Di samping ciri-ciri di atas, usaha kecil memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama adalah kekuatan usaha kecil. Pertama, memiliki kebebasan untuk bertindak dan penyesuaian diri dengan kebutuhan setempat. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, tidak mudah goncang. Yang selanjutnya adalah kelemahan usaha kecil. Yang pertama, kelemahan struktural merupakan kelemahan dalam struktur perusahaan, misalnya dalam bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, pengadopsian dan penguasaan teknologi, kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja masih lokal, dan terbatas akses ke pasar. Yang kedua adalah kelemahan kultural. Kelemahan kultural berdampak terhadap kelemahan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan, serta lemah memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku, seperti informasi peluang dan cara pemasaran produk, informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan mudah didapat, informasi untuk mendapat fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran. Informasi tentang cara pengembangan produk, baik desain, kualitas maupun kemasannya, informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang terjangkau. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggun. Berikutnya adalah profil usaha kecil dan metode pengembangannya. Kami mengambil contoh usaha kecil yaitu budidaya ikan lele Kang Leri di Magelang, Jawa Tengah. Yang pertama kami akan bahas tentang sejarah usaha. Budidaya ikan lele ini berdiri pada tahun 2015 pada bulan Agustus. Awalnya Kang Leri hanya memiliki 4 kolam buah saja. Pada pemijahan pertama dengan menggunakan indukan seberat 1 kg hanya menghasilkan 1000 sampai 1500 benih ikan lele.
Kemudian pada pemijahan kedua menghasilkan 8.000 benih ikan lele. Dan pada saat ini dengan menggunakan indukan 1 sampai 1,5 kg dapat menghasilkan 50.000 benih ikan lele. Dan pada saat ini sudah memiliki 12 kolam ikan lele. Berikutnya adalah tentang metode pengembangannya. Metode pengembangannya usaha ikan lele itu tentunya menggunakan aspek manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Pada proses perencanaan yang disiapkan oleh pengusaha adalah yang pertama menyediakan indukan, kemudian menyediakan sumber daya manusia, dan ketiga adalah memastikan merencanakan kelancaran proses produksi hingga pemasaran. Pada tahap pengorganisasian, pemilik usaha ini dilakukan langsung oleh pemilik usaha dalam mengatasi tenaga kerja. Pemilik usaha bertanggung jawab penuh atas penyediaan indukan, sarana prasarana, dan juga menjalin kontrak dengan tengkulak. Sedangkan tugas tenaga kerjanya yaitu mempersiapkan kolam, memberi makan ikan, mengontrol kualitas air, dan juga mengusir hama di kolam yang bisa merusak lingkungan kolam. Berikutnya adalah tentang pengawasan. Pengawasan ini dilakukan langsung oleh pemilik usaha ikan lele itu tadi, yaitu Kang Leri, mulai dari pengadaan indukan, pengawasan terhadap hama, dan juga penyakit yang mungkin muncul. Metode pengembangan berikutnya adalah aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini menggunakan strategi pemasaran, yakni segmentasi, posisi, dan juga target pasar. Dalam aspek pemasaran, selain membahas tentang strategi pemasaran, juga tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu terdiri dari produknya, harga, tempat, dan promosi. Berikutnya adalah aspek sosial ekonomi. Usaha ini mampu menghasilkan limbah yang dimanfaatkan oleh tetangga sekitar seperti pupuk cair yang mampu meningkatkan kesuburan tanaman perkebunan, sehingga usaha ini limbah dari usaha ini bisa mengembangkan kompetensi masyarakat dengan menggunakan pupuk cair tadi untuk mengembangkan pertanian di masyarakat. Kemudian dari segi aspek lingkungan, dalam usaha ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan karena limbah yang dihasilkan oleh usaha budidaya ikan lele itu berupa pupuk cair yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pupuk perkebunan, sehingga limbahnya itu tidak membuat pencemaran lingkungan. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dari materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.